Gitu. Dia masih bingung Kak tentang tugasnya. Bingung gimana? Enggak, jadi kita seakan-akan buat aplikasi yang apa ya istilahnya ya? Kita buat aplikasi yang baru yang berbeda dengan yang dicontohin sama Kak Anit gitu kan. Kan kita kan tiket kapal ya. Nah, itu kan disuruh download aplikasi si tiket kapalnya ya. Iya itu Kak. Aplikasinya kan udah ada. Nah, yang saya bingung adalah kakak download aplikasi si tiket kapal atau kita buat aplikasi tiket kapal sesuai dengan rekomendasi yang kakak kasih gitu. Tunggu. Tugas activity kamu ngapain? Abis dari sini kamu disuruh bikin apa? Wawancara gitu. Abis dari wawancara ini. Card sorting. Aktivitinya tentang card sorting. Itu Kak, card sorting Kak. Card sorting udah tahu belum card sorting itu apa? Ya itu apa? Fitur apa yang nggak perlu? Navigasi dari aplikasinya nggak sih Kak? Isi dari aplikasi. Kayak navigasi dari aplikasinya. Menu-menu Isi gitu. dari aplikasi gimana tuh? Ini aja udah jelas ya sih fitur apa yang nggak perlu atau mesti diperbaiki. Tata mentok. Misalkan kayak di menu login itu di menu login itu ada fitur-fitur apanya lagi kayak gitu Kak. Iya sih, Kak saya juga sama Kak. Kalau nangkepnya sih di sini card sorting itu sih kayak lebih ke fitur sih Kak. Terus gunanya card sorting itu apa? Menentukan fitur kan? Nah, karena harus tahu dulu nih, kamu mau buat card sorting, kamu harus tahu nih card sorting itu fungsinya untuk apa. Menentukan fitur bukan sih? Ini buat ngasih tahu fitur mana yang diperluin sama fitur mana yang nggak diperluin dari aplikasi itu. Terus berarti lebih ke tunggu. Saran. Kenapa kalian disuruh ngelakuin ini kayak wawancara ini? Kenapa? Tahu nggak? Baru bangun Kak, mau gimana? Kenapa kalian harus tanya-tanya ke saya? Kalian tahu nggak? Si bingung Kak. Ini mau masa yang jawab itu lagi di sini ada berapa orang? Apa ya? Tadi apa sih? Sama saya, 8 termasuk saya 1, 2. Tar gue mikir dulu. Kalian tahu nggak kenapa disuruh ini? Dari yang saya tangkap sih buat lebih ke apa yang dibutuhin sama user Kak. Terus yang saya tangkap. Jadi gini, saya jelasin singkat ya. Kenapa kalian disuruh wawancara ini? Kalian tahu, pasti kalian paham istilah UI UX kan? Nah, ini tuh sebagian dari kalian double bet si Ilham mencari user experience dari saya. Nah, card sorting itu suatu apa istilahnya? Media ya, suatu media ketika kalian udah ini nih ngelakuin kayak gini, misalnya salah satunya kan untuk mendapatkan apa sih user experience dari aplikasi yang seakan-akan kalian buat gitu. Makanya kan tadi saya di awal bilang aplikasi tiket kapal ini seakan-akan kalian yang buat. Nah, kalian tuh mencari tahu user experience saat menggunakan aplikasi ini tuh apa aja sih gitu. Apa sih kekurangan sama kelebihannya gitu. Nah, ketika kalian mengetahui hal itu, kalian pasti kan tahu, oh ini fitur yang harus dieliminasi, oh ini yang harus diupdate, oh ini yang harus dibenahi, oh ini warnanya nggak bagus, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus kalian dapatkan dari user, dari saya di sini. Nah, untuk card sortingnya sendiri itu kan sebenarnya itu digunain buat ya kayak tadi buat tahu mana sih fitur-fitur yang bisa dipakai, mana yang harus dikembangin dulu, mana harus
yang harus dibenerin dulu kayak gitu. Nah, sebenarnya card sorting ini kan ibaratnya gini, kalau kalian ngelakuin wawancara, nah ini hasilnya card sorting. Sebenarnya usernya tuh sebenarnya bukan cuma satu orang, bukan cuma saya gitu. Jadi nanti dari card sorting ini kalian tahu, oh ternyata misalnya ada 5 user di sini misalnya ya. Terus kalian wawancarain 5 user. Kalian catat tuh dari user A, oh dia namanya si A, umurnya sekian. Biasanya dia ngapain sih? Terus kayak menurut dia kelebihan kekurangan dari aplikasi ini apa aja sih? Kayak gitu. Nah, begitu juga dengan user B, C, dan E, dan seterusnya. Nah, ketika kalian udah dapetin itu semua, kalian bisa compare tuh dari masing-masing card sorting itu, dari masing-masing card itu, nanti kalian sorting gitu. Jadi poin-poin apa yang paling banyak muncul di user. Misalnya beberapa user mengeluhkan kalau misalnya aplikasi ini tuh tidak user friendly, dalam artian ikonnya misalnya. Ikonnya tuh bingung. Di situ ikonnya gambarnya misalnya lonceng, tapi pas dibuka kok malah ke yang lain gitu. Atau enggak di situ gambarnya itu kapal, tapi pas diklik kok malah pemesanan tiket pesawat kayak gitu misalnya. Nah, itu kan salah satu hal yang dikeluhkan oleh user. Nah, ketika hal tersebut atau hal yang dikeluhkan oleh user tersebut ada di beberapa user, nah itu yang bisa kalian ambil atau itu tuh yang bisa kalian benahi terlebih dahulu. Makanya kenapa disebut card sorting, ketika ada beberapa card dari hasil dari wawancara user, kalian bisa sortasi tuh poin-poinnya. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus bisa dibelakangin gitu. Kayak gitu sih sebenarnya konsepnya. Nah, karena asistennya nggak banyak, jadi di sini cuman ada saya doang gitu. Di sini paham nggak? Jadi kita Oh, nyari paham. paham. Jadi misalnya Kak, kalian itu bukannya bikin aplikasi baru. Jadi kalian itu mengembangkan dari aplikasi yang udah ada. Ini kan nanti lebih ke UI-nya ya, UI-nya, user interface-nya. Jadi misalnya ya terserah kalian mau nanyain tentang apa-apa segala macam. Yang penting kalian tahu nih bahannya apa sih yang harus diperbaiki dari aplikasi tiket kapal ini gitu. Oke. Saya mau nanya Kak, berarti sebelumnya udah download ini ya Kak, aplikasi tiket kapal yang sama kayak Perkenalan kita, dulu bukan ya? Udah. Oke. Langsung tanya data diri ya? Ya, bahasa basinya gimana tuh? Ham. Ini gua. Oke. Tunggu. Kak, Langsung aja Iya. tembak. maaf sebelumnya dengan kakak siapa Kak? Kenapa? Dengan kakak siapa? Safira. Oke. Kalau tahu umur kakak berapa ya Kak? Umur saya 23. Terus apa lagi? Rumah? Enggak. Boleh. Jangan alamat. Nggak penting. Enggak penting rumah dong. Jangan nanya alamat, sumpah konyol bet. Gini ya. Kan ini data diri Cuk, apalagi Gini. Di-mute, ke-mute. Oh iya Kak, maaf nih. Kami dari analisis dari tim ada kendalanya. Tim analisis tiket. Sarannya apa? Tim analisis tiket kapal ya Kak. Kapal. Nah, kami di sini mau bertanya ke Kakak nih. Yang bagaimana pengalaman kan Kakak sudah menggunakan aplikasi tiket kapal ya Kak. Nah, pengalamannya itu gimana Kak dengan user interface-nya dan apa gitu ya? Gua catat. Oke, sebelumnya ini kan aplikasi baru saya install lagi ya. Sebenarnya saya udah pernah install aplikasi ini udah lama. Saya udah pernah bikin akun juga. Nah, tapi ketika saya mau login, biasa saya lupa passwordnya. Terus saya coba fitur lupa password dan itu
OTP, ada OTP-nya kan, OTP gitu. Saya tungguin, tapi nggak nyangkut-nyangkut tuh, OTP-nya nggak masuk-masuk. Kan sekilas ada tulisan WhatsApp gitu kan. Nah, ternyata saya pikir itu OTP-nya langsung masuk ke WhatsApp saya seperti aplikasi pada umumnya, entah WhatsApp atau SMS gitu kan. Nah, ternyata di sini saya harus kirim WhatsApp duluan ke pihak aplikasi tiket kapal gitu. Jadi kayak saya harus kirim ke nomor tertentu. Itu berarti masuknya kendala ya? filenya itu Kendala. kata OTP, terus saya kirim, terus baru tuh nanti beberapa menit kemudian baru masuk OTP yang saya butuhkan. Nah, menurut saya itu kurang efektif ya, dan kayak ambigu nggak sih? Karena biasanya ketika dibutuhkan OTP itu kan biasanya kan kayak langsung masuk aja gitu ke SMS atau enggak ke via WhatsApp gitu kan. Iya. Nah, tapi ini malah saya duluan gitu yang disuruh SMS WhatsApp, baru OTP-nya masuk gitu sih. Itu yang pertama. Terus sama Saya duluan yang harus. di halaman paling pertama ya, itu tuh header-nya ya, header bar-nya di atasnya itu Iya. ada dua garis gitu ya, dua tiga garis gitu. Nah, itu rada bingung tuh. Sebenarnya fungsinya sih beda ya, cuman kayak aneh aja gitu dilihatnya. Oke. Siapa itu yang nanya? Bukan gue. Ada lagi nggak? Maju. Saran. Kenapa? Untuk saran. Ini kan kendala. Sarannya gimana ya? Oh ya, terus kan tadi yang kakak kasih kan itu kendala yang kakak alamin. Terus untuk sarannya bagi si aplikasi ini gimana tuh kak? Biar lebih user friendly atau gimana? Kata-kata gue salah nih. Gimana? Enggak. Saran. Bantu dong, anjing nyangkut gue. Gue sendiri. Bentar, bre. Ya. Sorry. Koneksinya. Kenapa tadi? Saran dari kendala kakaknya. Oh ya, untuk saran yang kendala yang kakak alamin itu gimana kak jadinya kak? Biar kami dapat masukan. Mantep, awas ya kan. Ya intinya sih kalau itu katanya tadi OTP-nya nggak usah kayak gitu ya, kayak yang pada umumnya aja langsung masuk gitu ke WhatsApp. Terus juga ini yang garis 3 di pojok kiri atas itu ya dibikin satu aja lah, nggak usah 2 kayak gitu. Terus pada saat tadi saya mau coba pesen kapal ya, itu beberapa menit kemudian itu pencariannya hilang gitu, langsung balik lagi ke homepage gitu tanpa pemberitahuan apapun. Itu tadi satu. Terus menunya itu homepage-nya agak ini ya, karena di bawahnya itu dia ada tulisan panduan cek jadwal Pelni gitu, dan ada di setiap page. Jadi entah saya mau ke misalnya pemesanan kapal gitu, yang paling bawah ada ya lagi gitu. Terus atau mau pemesanan apa, di bawahnya ada lagi kayak gitu. Nah, ini juga nggak ada tombol back-nya, maksudnya kan biasanya saya ya kalau ada menjelajahi aplikasi ya udah back aja gitu kan. Kalau ini tuh dia harus mencet garis atasnya dulu terus baru ke homepage kayak gitu. Harus mencet garis untuk kembali ke homepage. Oke kak, terima kasih. Kalau panduan apalagi ya? Pelni kayaknya dijelasin juga lebih baik ya. Panduan apa tadi? Cek jadwal Pelni apa? Lebih baik apa? Gampang. Oke kak, jadi di sini saran kakak untuk pengguna aplikasi itu yang pertama tadi tuh yang masalah OTP. Ini gue nyatet kocak. Iya. Yang OTP itu gue record cok. Itu kan itu punya user ya, dan itu cuma user dan dulu, sistem yang tahu. Jadi kakak pengen OTP itu harus sampai di handphone kakak langsung ya. Iya, nggak perlu saya yang kirim WhatsApp duluan terus baru dikirim OTP-nya kayak gitu. Lo record terus? Tahu ya, takutnya nggak bisa nih recordnya. Gue lagi tetap gue record.
Terus apalagi tanya itu yang user journey gimana udah nyalanya? Nanyanya. User Persona journey. tuh apa sih? Persona tuh apa, Cuk? Maaf Kak, untuk satu lagi Persona Kak. data diri. Itu Oh, maksudnya sama. yang menu homepage Ini yang tuh ada lagi ditanyain panduan persona. cek jadwal PLN itu, iya kenapa ya kayak? Maksudnya? Kamu ke itu deh, ke homepage menu utama kan, terus Ya, scroll ke bawah. Itu tuh panduan cek jadwal PLN kan, ada tulisan-tulisan gitu, deskripsinya gitu. Iya. Gimana? Nah, pas saya mesen tiket, misalnya tiket pesawat, nah itu juga ada tuh di bawahnya, kayak mengganggu banget gitu. Oh, iya. Kenapa? Oh, yang Jadi tuh, yang paling bawah itu ada kayak jadi agak mengganggu gitu ya panduan kalau cek nonton jadwal gitu ya, Kak? PLN. Terus sama itu ada, ini Zoom buat apa Anda? Tombol Zoom. Oh iya, tombol zoom sama zoom out ya Kak ya? Iya. Kak, biasanya kakak kalau pakai aplikasi ini tuh buat apa aja Kak? Kan dia fiturnya banyak banget tuh di dalam aplikasinya. Saya sih baru coba buat pesen tiket kapal ya. Cuma nanti tadi saya lihat ada menu baru tuh, tiket bioskop. Mungkin nanti saya mau coba. Saya belum coba sih yang ini. Ini tindakan saat menggunakan aplikasi sesuai step maksudnya. Baru coba pesen tiket kapal aja. Coba tiket. Apalagi ya? Kendalanya udah, kebutuhannya besarin. Apalagi Cok nanya. Rencananya ingin menggunakan Itu dulu kan. Kak, saya mau tanya Kak. Iya. Kakak sendiri kesulitan nggak sih Kak untuk memesan tiket di aplikasi tersebut? Kalau kesulitan sih enggak ya, cuman emang responnya agak lama aja. Terus sama ini banyak iklannya, sangat mengganggu. Imam nanya apa? Kira-kira kalau Kesulitan. misalnya Kesulitan nggak saat melakukan kita ini? tambahin fitur baru Kak, kayak fitur Taruh. promo, Kakak tertarik nggak buat coba-coba lagi Kak di aplikasi tersebut? Tertarik sih, karena kan pasti orang beli tiket mau cari promo ya, yang murah gitu. Baik Kak. Terus Kak, dari saya Kak, kira-kira untuk not panduan cek jadwal PLT ini, kalau misalnya kita istilahnya kita maintenance gitu ya, tampilannya itu seperti itu, jadi kayak mirip kayak yang kalau kita pesen tiket itu, jadi tuh di atasnya itu ada note-nya Kak, ada tanda peringatan di situ. Dan itu tuh ada kolom kotak di situ, dan itu isinya itu kayak textbox gitu Kak, dan itu ada tanda peringatannya gitu. Jadi tampilan panduan cek PLN-nya ini nggak seperti ini, dia di tiap halaman atau di tiap page itu selalu ada begituan gitu, tampilannya kan selalu di bawah gitu ya. Jadi maksudnya itu kayak kayak kakak misalnya tekan tiket pesawat nih, pesan misalnya, itu pasti nanti di atasnya ada note kan, sebuah note itu kayak penumpang berusia minimal 18 tahun, ada vaksin, kayak begitu. Nah iya, maksud saya panduan cek jadwal PLN itu kira-kira kalau misalnya dibuat note seperti itu, menurut kakak apakah Muter-muter tanya Adam. Dia nggak, si Adam ini nawarin Cuk. Tidak sama sekali, atau harus dihapus? Mungkin diperbaiki tampilannya ya, kayak kayak dibikin footer gitu yang lebih baik, tulisannya enggak tidak ini kayak tulisannya tuh bold, hitam, gede, kayak menguasai page. Gue nggak bisa ngeliat lagi aplikasi gimana, tolol aja. Jadi kayak seakan-akan ini tuh bagian utamanya, padahal kan kayak pas pesen tiket pesawat gitu, ya udah form atasnya itu ya utamanya gitu. Kalau ini tuh gede banget gitu. Berarti ini lebih ke masalah tampilan ya kayak tampilan dan letaknya ya kayak. Iya betul. Tadi Imam fiturnya fitur promo ya? Iya, fitur Imam promo. ya.
Si Adam dia pokoknya tampilannya ubah-ubah dah ya kan. Ada nawarin tampilan Iya. kayak bul di atas gitu, dia nawarin. Dia nawarin deh. Terus card sorting fitur apa nih terakhir nih? Oh iya Kak, untuk misalnya nih kami mau menambahkan fitur yang ingin perlu ditambahkan yang fitur yang perlu atau ditambahkan itu apa aja mungkin dari saran dari Kakak, dan fitur yang nggak bisa perlu. kami hilangkan gitu mungkin Kak. Saran dari Kakak. Itu sih tadi yang promo boleh ya? Kan Promo udah. tuh. Ada Terus lagi. juga kayak Nggak cuma satu. pas di awal itu, ini kan aplikasi tiket kapal ya. Jadi saya pikir kayak, oh tiket kapal nih gitu kan. Terus tapi ini ternyata banyak banget fiturnya dan malah bikin bingung gitu ya. Jadi mungkin diperbaiki aja tampilan di awalnya. Jadi gimana user itu tetap berpikir, oh ini aplikasi tiket kapal yang utama nih, kita memaksimalkan gitu kemudahan memesan tiket kapal, kayak gitu aja sih. Sama yang promo tadi boleh tuh. Timpa dong. Itu juga. Itu juga namanya. Timpa dong udah. Apa katanya? Katanya itu fitur promo tadi boleh, fitur promo. Boleh. Sama fitur tampilannya ini tampilannya kan namanya kan tiket kapal ya kan. Jadi kalau bisa difokusin ke tiket kapal. Kalau bisa difokusin ke kapal doang, nggak bikin pusing karena banyak menunya gitu, ibaratnya ini gitu kayak terfokuskan oleh tiket kapal. Apalagi ya? Apa sih ini si Adam? Udah, maksudnya saran itu dong, Bre. Iya, saran dari itu dong, apalagi mau saran, Cok. Ini yang keseharian dalam menggunakan aplikasi gimana? Ya udah tadi itu. Kebutuhan? Udah ya? Saya mau bertanya lagi Kak, untuk masalah di aplikasi ini kan ada iklan ya Kak? Ada iklan ya Kak? Itu menurut Kakak advertisement yang ada di sini itu kira-kira itu agak mengganggu atau sangat mengganggu atau tidak mengganggu sama sekali gitu? Dia nanya iklan. Yang bawah ya, apa? Kayak ada kolom iklan yang paling bawah tuh, itu selalu ada kan? Iya, maksud saya yang itu. Tombol zoom itu kayaknya kalau bisa mah dihapus gitu ya, nggak usah ada iklan. Oh gitu ya Kak, berarti untuk iklan itu di fix aja, nggak usah ada iklan gitu ya Kak di aplikasinya? Iya. Sama itu tadi yang paling atas tuh ya, apa nih namanya, headernya itu. Header ya kayak ada 2 header. Itu sih dihapus aja gitu, iya jadi satu aja headernya. Iya, siap. Baik Kak. Lagi ya? Udah mau nanya apa lagi udah nih. Udah muter-muter ini. Hah? Header udah masuk jar tuh sudah. Udah. Oke. Bilang ya kalau nggak ada iklan. Tindakan saat menggunakan aplikasi Story Step maksudnya gimana? Tindakan saat apa nih? Kita mau nanya step by step. Kak. Iya. Sebelumnya kan Kakak bilang sebelum memakai aplikasi kami Kakak pernah naik tiket pernah naik kapal ya Kak. Nah itu Kakak ini step by stepnya nih. Lewat apa ya Kak? Aku kurang tahu deh, tadi aku infokan yang pesen tiket itu biasanya teman-teman aku gitu. Jadi sekarang karena aku mau coba solo traveling, aku mau pesen tiket sendiri gitu. Itu out of topic sih. Udah out of topic. Ini step by stepnya gimana ya nanya ya? Iya Mas. Langkah-langkah kayak apa ya? Pembayaran nggak sih? Cara Iya dari awal mesen sampai pembayaran tuh gimana? Oh iya Kak. Langkah-langkahnya itu menurut Kakak agak susah atau gimana sih Kak dalam pemesanan tiketnya itu? Apakah ada rumit kah atau gimana cara pembayarannya gitu Kak? Ada stepnya gitu, step by step. Enggak sih, nggak rumit kalau untuk ininya ya. Untuk pencarian tiketnya, pemesanannya nggak rumit. Cuman emang lebih ke UI-nya aja ini. Berat ya? Agak aneh, ini zoom in zoom out lah, atau
double header, terus bawah footernya kayak gitu. Double Gitu header sih. tuh gimana sih, gua Itu nggak yang ngerti. atas Tuh dua. yang tampilan ada 2 anjing kagak guna emang Gua idiot. nggak Ya udah. lihat anjing. Udah gitu ya? Lihat aja. Udah. Udah anjing mau nanya apa lagi? Ayo tutup. Coba tanya dan ntar ditutup malah. Profesi. Coba di template-nya apa aja sih ininya? Iya ada di sudut yang Profesi. Oh iya, profesi. Ya, profesi. Mas, finishing Mas. Let's go. Aduh, Nah, kata-katanya coba gue tanya bingung. Kak, untuk kakak sendiri gitu lah. Terus Lu lah, masuk. udah breakdown gue tadi nanyain umur sama nanyain alamat nggak jadi gue anjing. Gua. Ya udah buka. Jantung gue ketir. Ada lagi yang masih Oh bertanya? iya Kak, untuk profesi kakak apa ya? Apakah mahasiswa gitu disebutin? Kebetulan aku baru lulus juga kan, terus sekarang Fresh graduate. programmer di Astragrafia. Astragrafia. Terus Oke Kak, makasih. Oke. Ya udah itu doang, lu mau nanya profesi apa? Astragrafia tadi. Programmer Astragrafia. Serang. Udah kan, kalau udah tutup nih. Udah Kak, terima kasih. Yang tadi yang open siapa? Gua. Ilham. Ya udah. Udah luas. Ini udah belum? Udah. Udah tanya. Close. Ada lagi? Udah ya. Udah close. Udah. Beneran nih udah. Udah, astaga. Bilang gimana ya? Sudah. Ya udah, terima kasih Kak sudah apa sih? Sini. Ayo, Terus memenuhi gitu lah. Mainkan Mas. Play. Main jantung gua. Mas. Sabar. Jadinya mungkin baik Kak, mungkin sudah cukup Kak. Gue bingung Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh tim kita. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak, karena sudah menjawab apa yang ingin dibutuhkan dengan tim saya. Iya Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Apabila mengganggu mohon maaf ya Kak. Iya, terima kasih juga ya. Terima kasih Kak. Iya. Udah keluar nih. ini udah keluar. Leave breakout. Udah. Gue malah ke gimit biasa. Iya, ke situ dulu aja. Udah cabutin langsung. Bikin itunya gimana?